Usai mendapatkan pelatihan militer, lebih dari 3.000 orang dilantik menjadi anggota komponen cadangan. Lalu apa urgensinya pembentukan komponen cadangan dilakukan saat ini? Bagaimana memastikan mobilisasi komponen cadangan dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pertahanan? Sudah bergabung bersama kami, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Marsikal Pertama TNI Penny Rajendra. Pak Penny, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Pak Penny, terima kasih waktunya berbicara mengenai komponen cadangan yang sudah dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Kita berbicara mengenai apa tugas selanjutnya dari komponen cadangan ini, Pak. Karena banyak yang kemudian mengatakan ada kemiripan dengan wajib militer, benarkah demikian? Saya ulangi, komponen cadangan adalah sukarela, tidak sama dengan wajib militer. Jadi sejak rekrutmen awal, orang yang mendaftar adalah orang yang sukarela untuk mengikuti kegiatan pelatihan komponen cadangan. Beda dengan wajib militer setelah pendidikan pelatihan wajib militer, dia akan mengikuti kegiatan wajib militer, boleh dikata misal 2 tahun. Ketika komponen cadangan telah ditetapkan, maka dia akan kembali ke profesi asalnya. Demikian bedanya, Mbak. Artinya kalau saya baca di undang-undangnya ada masa aktif dan masa tidak aktif, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, setelah pelatihan saat ini posisinya masa tidak aktif. Apa tugas mereka, anggota komponen cadangan ini? Atau memang tidak ada tugas sama sekali menunggu ada panggilan dari negara? Jadi sesuai di aturan, setelah penetapan komponen cadangan, setelah penetapan komponen cadangan telah dilaksanakan, maka mereka akan kembali ke profesinya masing-masing. Itu dianggap sebagai masa tidak aktif. Ketika masa tidak aktif, mereka mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Disitulah fungsi pengawasannya. Karena ketika masa tidak aktif, yang berlaku adalah hukum sebagaimana masyarakat pada umumnya. Dan ketika masa aktif, yaitu masa pelatihan dan masa ketika dimobilisasi, itu menerapkan hukum militer. Begitu, Mbak. Oke, berarti jika melakukan suatu tindakan terkait pidana, ada ancaman hukuman yang berbeda ketika masa aktif sebagai ancaman hukumannya militer begitu Pak ya? Secara militer begitu ya, dibandingkan tidak aktif. Oke, berbicara mengenai mobilisasinya. Di undang-undang juga disebutkan terkait ancaman militer dan juga ancaman hibrida. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Apa ancaman hibrida ini? Begini, Mbak. Di dalam undang-undang ada terminologi ancaman militer dan ancaman non-militer. Kemudian di Undang-Undang PSDN nomor 23 tahun 2019 menyebutkan ancaman hibrida. Dalam perkembangan dunia saat ini, ancaman hibrida merupakan ancaman yang bersifatnya adalah hibrid atau bisa dikata sebuah campuran atau merupakan istilahnya pencampuran dari berbagai dimensi, baik dari sisi katakan dimensinya, dari aktornya, dari cara melakukannya, dari tujuan melakukannya yang sangat beragam, yang sifatnya linier dan bisa non-linier. Sehingga ini merupakan sebuah ancaman yang sangat kompleks sebetulnya. Demikian, Mbak. Contohnya misalnya secara real apa, Pak? Apakah terkait misalnya aksi terorisme atau apa? Jadi sebetulnya ini bisa dalam ancaman non-militer di Kementerian Pertahanan, ancaman non-militer atau ancaman termasuk dari hibrida bisa masuk diantaranya ancaman multidimensional, diantaranya ideologi, politik, militer, ekonomi, sosial, budaya, kemudian ada masalah keselamatan umum, dan seterusnya. Kemudian masing-masing dari dimensi ini saling kait ya, bagaimana berbagai macam dimensi ini bercampur yang dilakukan oleh aktor-aktor yang melawan dengan negara. Dapat dikatakan teroris atau kegiatan-kegiatan lain yang memiliki hal-hal yang menggunakan berbagai dimensi atau kekuatan ataupun cara-cara yang berbeda ini bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan hibrid. Baik, berarti banyak sekali kemudian bisa dimaknai begitu Pak ya ancaman hibrida, dan ini juga kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa nantinya komponen cadangan bisa saja berpotensi dimobilisasi untuk hal-hal di luar pertahanan. Bagaimana menjawab hal ini?
Tidak, karena sudah jelas komponen cadangan itu tujuannya adalah memperkuat dan memperbesar kemampuan TNI atau komponen utama. Dimobilisasi oleh Presiden atas persetujuan DPR dan di bawah komando dan kendali Panglima TNI. Sehingga dalam operasinya itu di bawah kendali Panglima TNI. Sehingga tidak akan mungkin anggota komponen cadangan itu melakukan hal-hal di luar kendali tersebut. Karena sudah ada terus sedemikian rupa yang mengatur mereka untuk melakukan berbagai kegiatan operasi-operasi sesuai dari tujuan strategi pertahanan negara pada umumnya. Begitu, Mbak. Oke, ada suara juga yang mengkritik mengapa tidak fokus kepada komponen utamanya saja, kemudian komponen cadangan ini tidak menjadi bagian yang terlalu penting begitu, sehingga yang utamanya itu yang menjadi fokus. Begini, Mbak. Di dalam amanat Undang-Undang Nomor 3 Pertahanan Negara tahun 2002 sudah sangat jelas mencantumkan bahwa pembangunan pertahanan negara harus dibangun secara dini. Pembangunan dimaksud secara dini adalah sebuah urgensi. Dan pembangunan pertahanan itu meliputi 3 komponen. Komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ini tidak bersifatnya serial atau ketika komponen utama dilakukan dulu, kemudian komponen cadangan, komponen pendukung. Semua harus berangkat bersama-sama. Mengapa demikian? Karena ancaman berkembang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Alasan kedua, kenapa tidak komponen utama saja? Contoh di dunia sekarang begini, Mbak bisa periksa, Mbak Elvira bisa periksa di military balance yang terkini maupun beberapa tahun yang lalu. Sebuah negara besar semacam Amerika saja, yang anggota pasukannya jumlah arminya hampir sekitar 1 juta sekian, kalau tidak salah, saya tidak ingat secara detail, itu memiliki reserve force atau pasukan cadangan. Jadi peristilahan komponen cadangan di Indonesia, kemudian di luar negeri ada reserve komponen atau tentara cadangan, itu memiliki makna yang sama. Jadi walaupun negara Amerika yang sedemikian besar, atau Cina, atau Rusia, boleh disebut mana saja, mereka memiliki apa yang disebut tentara cadangan atau komponen cadangan di Indonesia menyebutnya komponen cadangan. Jadi ini hampir juga tidak bersangkut paut dengan seberapa besar kita memiliki komponen utama. Tetapi di Indonesia ini dibangun secara dini, secara paralel dari semua komponen, baik utama, cadangan, dan pendukung bersama-sama. Disitulah titik urgensinya dari pembangunan komponen cadangan saat ini. Yang berikutnya adalah alasannya urgensi ini adalah dari segi perundangan. Sejak tahun 2002 Undang-Undang Pertahanan Negara kita sudah mencantumkan bahwa komponen pertahanan ada 3, komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Kemudian di Undang-Undang TNI juga mengatakan demikian nomor 34 tahun 2004, dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN yang memberi amanat, dan ini sebuah mandat konstitusional sebetulnya, tentang perlunya pembentukan komponen cadangan ini. Jadi disitulah kepentingannya, Mbak Elvira, bagaimana komponen cadangan ini perlu. Di lingkungan strategis global saat ini, semua sudah punya. Dan Indonesia saat ini baru memiliki mulai kemarin tanggal 7 Oktober 3.103 yang ditetapkan sebagai komponen cadangan. Demikian Mbak Elvira. Baik. Pak, kita tahu saat ini juga salah satu fokus utama adalah penanganan pandemi. Kita berharap situasinya memang lebih baik di masa mendatang. Tapi jika kondisinya terjadi pada saat pertengahan tahun seperti kemarin, Pak, ketika varian Delta menjadi salah satu momok di Indonesia, apakah komponen cadangan ini bisa membantu dalam hal membantu negara penanganan pandemi? Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden juga pada saat penetapan kemarin, sebutkan bahwa komponen cadangan, saya ulangi ya, komponen cadangan dikerahkan, saya ulangi, dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Ini persyaratan mendasar dari mobilisasi komponen cadangan. Itu, Mbak. Oke, baik.
Terakhir, berbicara mengenai hak dan kewajiban, Pak. Tadi Anda sudah menjelaskan masa aktif dan tidak aktif. Apa saja hak dan kewajiban anggota komponen cadangan? Apakah mereka mendapatkan gaji rutin dari pemerintah ataupun ada hak-hak lainnya? Saya akan sedikit membaca sebetulnya karena ini bagian dari sebuah undang-undang supaya lebih jelas bahwa komponen cadangan memiliki kewajiban ya menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pertama kewajibannya Komcat adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, keempat melaksanakan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Yang ketujuh, mengikuti pelatihan penyegaran dan terakhir memenuhi panggilan mobilisasi. Itu adalah kewajiban komponen cadangan. Kemudian untuk haknya, berdasarkan pasal 42 nomor 23 2019, yang pertama adalah uang saku selama menjalani pelatihan. Kemudian tunjangan operasi pada saat mobilisasi. Yang ketiga, rawatan kesehatan. Yang keempat, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan yang kelima adalah penghargaan. Itu adalah kewajiban, kewajiban dan hak yang dimiliki oleh komponen cadangan. Begitu Mbak Elvira. Artinya ketika tidak masa mobilisasi, tidak ada hak apapun yang didapatkan, begitu ya Pak? Ya, betul. Karena mereka kembali ke profesinya masing-masing. Oke. Terakhir Pak, kita tahu ini ada rentang waktunya, ada usia begitu Pak ya, sampai 48 tahun, koreksi, mohon maaf jika saya salah. Oke. Ya. Setelah 48 tahun. Oke. Jika dalam rentang waktu ini yang bersangkutan mengundurkan diri, apakah ada sanksi atau ketika ada permintaan mobilisasi menolak untuk bertugas? Nah, itu ada sanksi. Ketika dia menolak, ini memenuhi panggilan mobilisasi adalah kewajiban Komcat. Menurut undang-undang melanggar kewajiban panggilan mobilisasi terkena sanksi selama 4 tahun. Ya. Itu ada di undang-undang demikian disebutkan Mbak Elvira. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Penny sudah memberikan gambaran kepada kita masyarakat mengenai komponen cadangan. Sekali lagi terima kasih waktunya, kita harapkan komponen cadangan ini betul tujuannya seperti tadi Anda sampaikan dan bisa memperkuat di sektor komponen utama dan pada akhirnya nanti untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Terima kasih waktu Anda, selamat malam, sehat selalu Pak. Selamat malam Mbak Elvira, terima kasih.